Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan kalimat alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita bisa hadir ke dalam majelis ini berangkat dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan sampai ke sini dan pulang ke rumah nanti semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah. Amin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Nasaihul Ibadah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu as-saminatu wal arba'un, maqalah ke-48. Maqalah ke-48. An Wahbin bin Munabbih al-Yamani radhiyallahu anhu, dari Wahab bin Munabbih al-Yamani, semoga Allah meridhoinya, maktubun fit Taurah. Kata Wahab bin Munabbih, maktubun fit Taurah, tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, ini berarti mengutip dari kitab Taurat. Biasalah baca Taurat. Melihatnya jangan biasa. Jabur bang, jabur. Kok makin nyai lah. Kabur. Mah kabur maka. Namun Injil biasa melihatlah. Biasa melihat, membaca kada. Nah ini di dalam Taurat, dikutip di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan ke Nabi siapa? Nabi siapa? Ada Musa, ada Daud. Yang mana bujurnya? Nabi Daud. Musa, Jabur. Injil, Nabi bisa. Menal Quran sampai kada tahu juga. Terlalu benar. Nah, tertulis di dalam kitab Taurat. Satu, al-harisu faqirun wa in kana malikad dunya. Orang yang rakus itu fakir walaupun dia memiliki seluruh isi dunia. Ujar di dalam kitab Taurat, orang rakus itu fakir walaupun inya sugih gitu.
Itu satu, karena kita jelaskan. Yang kedua, dituliskan dalam kitab Taurat, wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnasi wa in kana mamlukan. Orang yang taat kepada Allah akan ditaati oleh manusia walaupun dia hamba. Ai abdal linnas, walaupun dia ini budak atau hambanya manusia. Itu yang kedua. Orang yang taat kepada Allah akan ditaati oleh manusia walaupun dia hamba. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'i'an wa in kana ja'i'an. Orang yang qanaah itu sugih walaupun dia lapar. Walaupun dia lapar. Nah, kita jelaskan yang pertama tadi apa? Orang yang rakus itu fakir walaupun inya sugih. Sugihnya ini walaupun semua isi langit dan dunia dimilikinya, tetap fakir. Kenapa? Karena rakus. Rakus itu apa? Sama dengan merasa kurang terus. Nah, itu rakus. Kada cukup aja. Bisi tabungan 100 triliun. Pokoknya asal menyambat meja dulu. Bisi tabungan 100 triliun. Tapi rasa kurang aja, 100 triliun tuh rasa kurang aja, hendak ditambahi lagi, kejar terus. 100 triliun tuh sudah tabungan, biar isi harta. Fakirun, fakir. Kenapa? Karena tadi rakus, karena merasa kurang. Walaupun berisi tabungan 100 triliun. Kenapa disebut fakir? Karena tadi Pak, merasa kurang, rakus di situ. Kurang terus, padahal amun kita pikir-pikir 100 triliun tuh kadoyo menyupir pickup lagi. Kadoyo bepanas berhujan lagi ya. Kadanya 7 turunan pang sugih. 70 turunan sugih. Nah, nang ke-71 nya tuh nang kada tahu Pak. Sugih tinggal dibagi ai 100 triliun. Bagi orang ber-70 berapa bagian? 70 miliar. Ya kalau 70 miliar kalau iyalah. Kamu tersalah di kalkulator. Nah, sekong ayo sugihnya lah. Tapi rasa kurang terus. Orang ya gelisah hati nih, rasa kurang melihat ampun orang pina sugih padanya gelisah. Aku harus kayaknya. Aku harus kayak itu. Nah, itu yang menyebabkan disebut fakir. Berarti penilaian kita fakir selama ini itu salah. Walaupun ada orang tuh kelihatan memang secara tampilan fakir, rumah halus, menyewa ulang, gawian, kadada umpamanya tuh. Kan itu tergolong fakir. Tapi umpamanya ada di hatinya rasa cukup ya. Biar sehari kawa sekali makan tapinya cukup. Sugih. Sugih.
Kenapa? Rasa di hatinya. Rasa di hati. Berarti ini urusan hati. Urusan hati. Nah itu satu. Yang kedua, wal muti'u lillahi ta'ala muta'un linnas wa in kana mamlukan. Orang yang taat kepada Allah akan ditaati oleh manusia lain. Walaupun dia ini hamba. Walaupun dia ini budak. Pasti bila orang itu sudah taat kepada Allah, apa yang diperintah oleh Allah dikerjakannya, apa yang dilarang oleh Allah ditinggalkannya. Pokoknya taat lah, taat aja kuncinya. Pasti ada manusia lain yang taat kepadanya. Nah, manusia lain yang taat kepadanya ini karena memang Allah yang menggerakkan hatinya untuk mengikuti. Maksud taat nih mengikuti. Bila orang ini taat kepada Allah, maka ada manusia lain yang mengikutinya. Kenapa dia mengikuti? Karena ketaatannya tadi. Memang taat tuh macam-macam. Kita mengikuti orang tuh macam-macam. Taat lawan orang tuh macam-macam. Lawan orang sugih, ada juga yang taat do orang sugih. Kenapa? Karena mau umpati kalau dibariinya kesugihannya. Ya kan gitu. Bila sudah ada orang sugih, taat lah, taat. Bila sudah ada orang susah, berjauh jauh saja. Nah, disuruhnya berjauh orang susah. Bila ada orang sugih, suruhnya membasuh buritnya apa dia? Tak mau taat ya. Kenapa? Barang kalau dapat apakah diberi orang sugih ini gitu lah. Ketaat juga, tapi yang dimaksud taat di sini taat kepada Allah. Lalu orang lain akan mengikutinya karena ketaatannya ini. Nah, semata-mata itu. Bukan karena harta, bukan karena jabatannya, bukan karena keduniaannya yang diikuti, kada, tapi karena ketaatannya kepada Allah. Lalu orang umpat, lalu orang mengikuti, pasti ada. Kada bisa kada. Ini rumusnya sudah. Asal taat kepada Allah, pasti ada orang lain yang mengikuti ketaatan kita atau mengikuti kita atau taat kepada kita. Pasti ada. Walaupun kita ini hamba, walaupun budak, pasti ada yang lain mengikuti karena ketaatan kita. Paling kada sekurang-kurangnya kita ini menjadi contoh keseninya, lalu diumpatinya kayak itu supaya mudah memahami. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal qani'u qanaah. Apa qanaah itu? sakinul qalbi inda adamil ma'lufati warradi bi qismatillahi ta'ala. Qanaah itu yaitu tenang hatinya ketika tidak memiliki apa-apa. Tenang hati dan ridho dengan pemberian dari Allah. Itu qanaah. Kita nih kira-kira amun kada bisi apa-apa, tenangkah kada ka hati? Nah, ayo. Kebanyakan kada banget. Kada usah jauh-jauh, kada bisi HP aja dulu. Tenang kada hati? Kadalah melihat kawan. Ya, dua kawan main HP. Seorang kada bisi HP. Pinarami kawal ning seorang kada bisi. Tenang kada hati? Ini kada mah raminya kayak apa caranya nih supaya kau juga bisi HP. Nah lalu maulah hati kada tenang, berarti kada qanaah.
Yalah, hal kecil aja dulu tuh. Hal kecil di situ dulu belajar. Nah, orang qanaah tuh nya tenang walaupun ada memiliki apa-apa. Ada orang bisi HP-nya kadang apa ya? Aku ada bisi sejarnya. Aku ada kawan nukal HP sudah hai apa-apa. Tenang. Nya mampu berpikir dengan baik. Mungkin dengan kada bisi HP ini ada baiknya. Kayak itu aja. Apa baiknya? Paling kadang ada misi pulsa dulu. Kada nukar paketan, kalau nang HP ini misi pulsa, paket data, apalagi nang misi mobil legend gitu tuh. Nah, diamond, nah, top up, bah, banyak banget. Kebanyakan nang diisi. Tuh mah kekanakan juga di luar. Nah, tapi orang qanaah tuh kada merasa apa gelisah walaupun kada memiliki apa-apa. Dan ini ridho dengan ketentuan Allah, pemberian Allah itu ya sudah ridho. Nah, orang qanaah tadi ghaniyun, sugih, kaya, wa ingkana jai'an, walaupun inya lapar. Ayo, walau lapar, arti lapar itu berarti kadeda makanan, arti kadeda makanan berarti kadeda harta. Disebut sugih, kenapa? Karena qanaahnya. Sebaliknya yang tadi pertama disebut fakir, walaupun berharta. Kenapa? Karena rakusnya. Kebalikannya nih. Berarti urusan sugih dan tidak itu di hati. Di hati itu berarti dirasa. Rasa aja, urusan rasa aja. Bujuran. Orang nang bisi duit tadi 100 triliun. Lawan nang bisi duit 100.000. Jauh benar lo. Kayak langit lawan bumi jauhnya. 100 triliun lawan 100.000. Tapi nang 100.000 nih, ini gini cukup benernya. Kau makan 3 hari cukup benar. Rasa sugihnya. Nang 100 triliun nih tadi rasa kurang. Susah tuh. Yang 100.000 tapi rasa cukup, sugih. Jadi kita hendak sugih itu olah rasa di hati. Dilatih hati. Siapa melatihnya? Rasa cukup. Dah. Melatih supaya sugih. Jadi sugih itu kada kawa diukur lawan tampilan fisik, tampilan materi kada kawa. Sugih itu dirasa. Sugih itu di hati. Wal qani'u ghaniyun wa in kana ja'ian. Orang qanaah tadi merasa cukup dan ridho dengan ketentuan Allah, itulah orang yang kaya, orang yang sugih walaupun inya dalam keadaan lapar. Wa harabat imra'atun asiratun min biladil kufri. Ada seorang perempuan yang pergi dari negeri orang kafir. Arti pergi ini kabur. Kabur. Wa masyat mi'atai farsyakhin. Perjalanannya ini kurang lebih 200 farsakh. 200 farsakh itu kurang lebih kalau dikilometerkan 1100 kilometer berjalan. 1100 kilometer berjalan. Mulai sampai ke Pelangka tuh 218 kilo. Anggap 220. Palangka ke Banjar 245, kurang lebihnya itulah.
Nah 220 tambah 245 465. Anyar sampai Banjar tuh 465. Ini 1100 km berjalan batis. Kemana yuk kira-kira sampainya toh? Samarinda sanalah kira-kira toh. Mulai Sampit ke Samarinda berjalan batis. Lam takul syai'an, kadang makan apa-apa. Berjalan sejauh 1100 km kadang makan apa-apa. Kadang makan. Kita berbayar ke Kota Besi aja singgah pentol kobes. Singgah dulu aja. Sampai Pelangka singgah Kereng Pangi makan ya kalau. Apalagi sampai Banjar singgah Candi Laras. Ini 1100 km berjalan batis kada makan. Kada makan, dasar bujur kada makan. Pasu ilat lalu ditanya, begitu sampai ditakoni orang. Kaifa qawita 'alal masyi bila aqlin. Bagaimana engkau kuat, bagaimana engkau bisa bertahan berjalan tanpa makan. Kayak apa? 1100 km berjalan kada makan. Kayak apa ikan bisa kuat? Ujar orang nih begitu sampai. Faqalat, lalu dijawab oleh perempuan itu, kullama ji'tu qara'tu, setiap aku lapar aku membaca qul huwallahu ahad salasa marrah fa asba'. Bila lapar aku membaca qul huwallahu ahad 3 kali lalu kenyang. Amun kada yakin kada kawat. Coba esok berjalan batis ke Kota Besi aja kada usah nang 1100 dari Kota Besi aja berjalan batis sampai situ Tanah Mas itu lapar baca qul huwallahu ahad 3 kali singgah bang di warung nangal sih Allah menggapina menggatar baca qul huwallahu kenapa aja oh lapar aja sini jarang makan 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 jual kalinya lah tawari orang. Nah ini membaca bujuran membaca qul huwallahu ahad 3 kali ya sampai habis qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 3 kali lalu kenyang aja. Pokoknya bila lapar itu ya. Menurut akal ada rumusnya kanyang di situ membaca itu kanyang tuh pada rumusnya menurut akal. Tapi bila Allah berkehendak bisa aja. Sebab apa? Biar kita nih makan 2 piring. Namun Allah hendak kita kada kanyang saja. Ayolah. Berarti ini sudah kuasa Allah sudah. Kuasa Allah. Pada awal lagi kita menakar dengan akal kita. Ya Allah hendak dengan berkah surah Al-Ikhlas yang dibacanya Allah tanyangkan orang itu. Diberikan Allah rasa kenyang kepada dirinya. Nah ini kalau ay kepepet kena atau kepepet duit kadada gajihan balu parut lapar baca qul huwallahu ahad 3 kali bari maras dibucu dudukna qul huwallahu ahad Allah bahjar kawan nih mantap bujur
Tapi harus berikhtiar, kita wajib berusaha atau wajib. Mungkin perempuan ini dalam perjalanannya memang tidak ada sama sekali apa-apa. Amun kita nih, wah ini perjalanan warung betul ya, banyak pasti besangu duit bila tulak. Amun ini besangu duit kada kabur pak, bahasanya jak kabur. Lain berjalankan otomatis besangu duit, besangu bekal, ini kabur. Berarti nama orang kabur tuh seadanya, apa yang ada baju di awaknya bukan. Dalam perjalanan pun tidak siapa-siapa, rumah orang kada, warung kada. Nah, satu-satu yang diharapkannya hanya Allah, lalu membaca qul huwallahu ahad tadi. Kanyang sekalinya, mau kanyang. Mungkin kalau pas di hutan mungkinlah kita nih munjun sasat, tapi mudah-mudahan jangan ada sasat lah munjun nih. Kalau gitu, kalau sasat iwak nang diunjun tadi habis sudah disiangi kan, pakai makan kesasat lah. Habis umpan unjun habis juga, ada kawan nak unjun lagi sasat, bensin motor habis, basangoan makanan minuman habis. Kalau ada lagi ya, mungkin bisa jadi dengan keyakinan yang kuat baca itu tadi, mudah-mudahan Allah beri rasa kenyang di dalam diri. Kalau kepepet, nah ini bisa jadi diamalkan, bisa. Nah, artinya semua itu kehendak Allah sudah. Bila jar Allah lapar, biar makan. Jar Allah kenyang, biar kita ada makan. Dan gitu. Kuncinya apa? Keyakinan yang kuat. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Kita lihatilah minggu yang akan datang. Karena ada pengumumannya pengajian atau kada, karena anak mantar atau rayaan masuk pondok. Entah hari Jumat atau hari Sabtu tulaknya. Bila hari Sabtu berarti masih pengajian. Bila hari Jumat berarti libur minggu depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan, Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب
الذنوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزان رشح الجبين يا راحمين ثم صلاة وسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا على المسلمين والحمد لله.